korban dari suatu tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, dan ancaman kekerasan yang terjadi di kediaman klien kami, yaitu Grand Wisata, Cluster Rivertown, BC 15 nomor 7, BC 11 nomor 31, RT 002, RW 009, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan laporan polisi yang kami jelaskan terhadap para terlapor, yang pertama, Saudara Habib Bahar bin Smith, yang kedua, Saudara Asad Sahab, dan yang ketiga, beberapa akun media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya muliakan, juga kepada siapapun Anda dari negara manapun Anda yang mengikuti video-video yang disiarkan melalui channel Wali NU ini, yang semuanya saya muliakan, saya hormati ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa lagi berjumpa melalui channel Wali NU ini dalam rangka berbagi informasi, bertukar pikiran, berbagi berita, dan lain sebagainya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, akal dan pikiran, dianugerahkan rezeki yang penuh berkah sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, sebelumnya Wali NU menyampaikan salam Ramadan. Tetap kita menjaga ibadah kita sebaik-baiknya di bulan puasa Ramadan ini. Semoga kita termasuk yang diberikan kesempurnaan di dalam Islam, iman dan ihsannya, khusus pada bulan Ramadan ini diluruskan menjadi orang-orang yang bertakwa ya, muttaqin. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, di layar monitor Anda ataupun handphone Anda ini merupakan salah satu rekaman video yang kami dapatkan melalui channel AW Kertapati ya. Sekaligus juga kita meminta izin kepada channel AW Kertapati ini untuk dapat kita siarkan videonya. Mungkin saja di antara Anda ada yang belum menonton ataupun mengetahuinya, yang belum mengikuti channel AW Kertapati ya. Kalau untuk fullnya nanti Anda silakan ikuti dan tonton di sana ya. Judul videonya Polisi Ciduk Bahar Demit bin Emprit ya. Tuh, Polisi Ciduk Bahar bin Emprit, konferensi pers penasihat hukum Ad-Din Arifin ya. Intinya video ini berkaitan dengan Bahar bin Smith ya, dan akun sosial medianya, di mana Bahar bin Smith ini diduga telah melakukan tindak pidana ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan yang kemudian dilaporkan ke polisi oleh penasihat hukum Ad-Din Arifin ya. Saudara Ad-Din Arifin ini yang terduga menjadi korban dari tindak pidana ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith dan kroco-kroconya ataupun massa yang dibawanya mendatangi kediaman daripada saudara ataupun Bapak Ad-Din Arifin ini ya. Coba kita tonton dulu bagaimana informasi selengkapnya. Kami telah melaporkan
kami telah melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pada hari ini, Kamis 4 April 2024, pada jam 20:15 waktu Indonesia bagian Barat, kami dari kantor hukum JNH & Partner hadir di hadapan saudara-saudara semua, rekan media dan pers, dalam rangka mewakili klien kami, Saudara Syahbudin SHIMH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin selaku korban dari dugaan suatu tindak pidana. 1. Penyebaran berita bohong dan fitnah menggunakan media elektronik dengan mengatakan Adin Arifin penipu 25 miliar. 2. Korban dari suatu tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, dan ancaman kekerasan yang terjadi di kediaman klien kami, yaitu Grand Wisata Cluster Rivertown BC 15 nomor 7, BC 11 nomor 31, RT 002, RW 009, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan laporan polisi yang kami jelaskan terhadap para terlapor, yang pertama, Saudara Habib Bahar bin Smith, yang kedua, Saudara Asad Sahab, dan yang ketiga, beberapa akun media sosial. Kami, Hari Pribadi Garves SHIMH, kemudian Dr. Chan Hilman Himawan SHMH MKN, kemudian Muhammad Hurran Muhajalin SHSE, selaku kuasa hukum dari korban, yaitu Saudara Adin Arifin, akan menginformasikan. Pertama, bahwa pada hari Ahad, Minggu, tanggal 17 Maret 2024, kurang lebih pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat, pagi, secara tiba-tiba, Saudara Habib Bahar bin Smith dan Saudara Muhammad Asad Sahab bersama massa ormas dari berbagai aliansi yang berjumlah kurang lebih sekitar 50 orang memasuki dan menggeruduk rumah kediaman klien kami, Saudara Adin Arifin, di perumahan Grand Wisata Cluster Rivertown BC 15 nomor 007 dan BC 11 nomor 31. RT 002, RW 009, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saudara terlapor, yaitu Saudara Habib Bahar bin Smith, berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata kasar dan caci maki seperti bangsat, anjing, penipu, dan kata-kata tidak pantas lainnya. 2. Bahwa klien kami sebagai korban yaitu Saudara Adin Arifin sebelumnya tidak pernah mengenal dan tidak pernah berjumpa dan tidak pernah ada hubungan bisnis dan tidak pernah ada perikatan hukum sama sekali dengan Saudara Habib Bahar bin Smith selaku terlapor. 3. Bahwa klien kami selaku korban yaitu Saudara Adin Arifin mengenal Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya Saudari Tike Wilda Mayadi, di mana klien kami Saudara Adin Arifin adalah advokat tersumpah dan leader dari kantor hukum Indonesia, di mana pada Maret 2022 dan April 2022 Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya Saudari Tike Wilda Mayadi meminta bantuan hukum kepada Kantor Hukum Indonesia atau KHI, serta memberikan surat kuasa kepada Kantor Hukum Indonesia agar Kantor Hukum Indonesia memberikan bantuan hukum dan upaya-upaya hukum demi kepentingan hukum Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya Saudari Tike Wilda Mayadi. Bahwa tim dari Kantor Hukum Indonesia, di mana Saudara Adin Arifin sebagai leadernya dari Kantor Hukum Indonesia, telah bekerja sesuai dengan prosedural hukum acara yang berlaku, yaitu berupa pendampingan terhadap kliennya serta memberikan pandangan-pandangan hukum dan upaya-upaya hukum demi kepentingan dan upaya hukum kliennya, yaitu Saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya Saudari Tike Wilda Mayadi, yang pada saat itu
Saudara Muhammad Asad Shahab sedang tersangkut kasus robot trading atau DNA Pro. Bahwa dari upaya-upaya hukum tersebut, Kantor Hukum Indonesia atau KHI sudah dan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan adanya prestasi kerja dari Kantor Hukum Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, dengan liciknya dan diduga dengan niat jahat dari Saudara Muhammad Asad Shahab terhadap Kantor Hukum Indonesia di tengah perjalanan penanganan kasus tersebut, Saudara Muhammad Asad Shahab dengan tiba-tiba mencabut surat kuasa. Ini perlu diingat, mencabut surat kuasa secara sepihak terhadap Kantor Hukum Indonesia. Padahal Saudara Muhammad Asad Shahab sangat memahami bahwa pencabutan surat kuasa sepihak adalah suatu pelanggaran kesepakatan perjanjian. Ingat, suatu pelanggaran kesepakatan perjanjian yang sudah tertulis dalam perjanjian jasa hukum yang sudah ditandatangani secara bersama. Kami menduga hal ini dilakukan Saudara Muhammad Asad Shahab adalah guna menghindari tagihan pembayaran biaya-biaya operasional dan biaya due diligence dokumen serta biaya success fee yang harus dibayarkan Saudara Muhammad Asad Shahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi terhadap Kantor Hukum Indonesia. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan dari Kantor Hukum Indonesia, sampai dengan hari ini, Kamis 4 April 2024, Saudara Muhammad Asad Shahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi, masih belum melunasi biaya operasional dan biaya due diligence dokumen dan biaya success fee kepada Kantor Hukum Indonesia. Atau dengan tegasnya, Saudara Muhammad Asad Shahab dan istrinya, Saudari Tike Wilda Mayadi, masih berhutang. Ini perlu diingat, ini masih berhutang kepada Kantor Hukum Indonesia atas biaya operasional, biaya due diligence dokumen, kemudian biaya success fee yang sampai hari ini belum dibayarkan oleh mereka kepada Kantor Hukum Indonesia. Selanjutnya, nomor 4, bahwa klien kami selaku korban, yaitu Saudara Adin Arifin, tidak pernah mempunyai hutang dengan Saudara Habib Bahar bin Smith dan dengan Saudara Muhammad Asad Shahab dan dengan Saudari Tike Wilda Mayadi. 5, bahwa terdapat dugaan tindak pidana yang telah dilakukan Saudara Habib Bahar bin Smith selaku terlapor dan Saudara Muhammad Asad Shahab selaku terlapor, yaitu dugaan pidana perbuatan tidak menyenangkan, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana pasal 335 dan atau pasal 170 dan atau pasal 167 dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 368 dan atau pasal 369 KUHP, dan juga diduga melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITA. Selanjutnya, bahwa 6, kami telah melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Saudara Habib Bahar bin Smith dan Muhammad Asad Shahab di Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 berdasarkan nomor LP yang pertama LP garing B garing 1832 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 1 April 2024 pukul 17.42 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillah itulah tadi video konferensi pers penasihat hukum Adin Arifin yang melaporkan Bahar bin Smith. Kalau kita lihat ini di layar ada komentar-komentar di video tersebut ya, di videonya oleh Alfian Adrian diantaranya. Ayo jebloskan lagi si Bahar sendiri yang bilang bahagia di penjara.
gak takut di penjara, ya itu kata Bahar ketika mendatangi rumah daripada Adin Arifin ya bersama masanya rame-rame, teriak-teriak dia di sana ya, gak takut di penjara ya. Alhamdulillah hukum harus ditegakkan seadil-adilnya bagi siapapun. Kalau dari bawahnya itu Yuda Bahana Spati 5430. Pondokkan lagi ke Pondok Nusa Kambangan. Ya, kita dukung dan kita doakan. Pelaku tindak pidana harus dijebloskan ke sana. Dari Munawar Gibran 1110. Penjara seumur hidup. Dia kan pengen membusuk dalam penjara. Mudah-mudahan terkabul doanya. Mudah-mudahan terkabul doanya, maksudnya begitu ya. Juga dari Munawar Gibran juga ini. Gaskan para advokat muda. Jangan takut. Ini negara kita Indonesia. Basmi orang-orang yang sok jagoan. Ya, sok jagoan membawa massa, memobilisasi umat, masyarakat demi kepentingannya pribadi, popularitas dan tujuan-tujuan negatif yang tidak dibenarkan ya. Itu Anda bisa lihat dari Ricky Mancak ya. Tegakkan aturan hukum dan tindak tegas siapapun itu yang membuat gaduh dan provokator, tindak dan adili ya. Selengkapnya, si Bahar jelas sudah tidak pantas dia dipandang sebagai orang baik, tapi kriminal. Dibawanya oleh Ardi Channel 21. Kalau nyebut Bahar Smith jangan Habib ya. Karena Bahar bin Smith itu bukan Habib. Karena Bahar Smith tidak mencerminkan seorang Habib, seorang habaib ya. Oke deh. Kemudian ini yang menarik ini dari MC Zain 6694. Nanti kalau ngaku cucu Nabi di pengadilan, sekalian suruh tes DNA saja ya. Ini tes DNA yang paling ditakut oleh kalangan Ba'alwi ya, kalangan Habib-Habib Indonesia, diharamkan oleh mereka ya. Takut dengan tes DNA. Kalau beberapa tahun yang lalu Bahar bin Smith ketika diadili ya ngaku cucu Nabi ya. Nah, sekarang kalau ngaku cucu Nabi di pengadilan nanti sekalian suruh tes DNA, itu maksud dari MC Zain 6694. Dari Ali Arifin 9972. Si Bahar mesti dipenjarakan, hukum harus tetap berjalan. Mantap lah pokoknya ya, banyak komentarnya di bawah, Anda bisa nonton ya, bisa baca di sana langsung lah. Ya, ini salah satunya ya. Syukurlah kalau sudah ditangkap ya, masih sedang proses ya. Kita doakan. Bikin resah saja sampah ini, sampah-sampah yang lain juga ditangkap dong. Borong semua yang terlibat, jangan kasih kendor. Satu lagi, user HD7, apa tuh? Mantap, saya dari Jambi dukung. Wah, jadi dari Jambi juga sudah ada ya, dari Sumatera. Insya Allah dari Sumatera akan bertambah dan semakin banyak bertambah. Memahami bahwa kalangan Ba'alwi walaupun mereka mengklaim diri mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad, faktanya secara kajian pustaka, baik kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab, mereka tidak terbukti dapat diakui sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Artinya mereka bukanlah zuriyah Nabi Muhammad berdasarkan kajian pustaka. Demikian pula melalui ilmu biologi, ilmu genetika, berupa tes DNA terhadap beberapa kalangan Ba'alwi yang ada di luar negeri, di Yaman, di Timur Tengah, dan lainnya, termasuk juga yang ada di Indonesia ini, juga menunjukkan DNA mereka tidak sama atau tidak memiliki kedekatan dengan DNA yang ada pada zuriat Nabi Muhammad. DNA kalangan Ba'alwi
tidak sama dengan DNA zuriat Nabi Muhammad berdasarkan tes DNA. Itu banyak komentar. Hukum tak pandang kepada siapapun, lanjutkan. Setuju. Asik, hukum di negaraku jalan. Dari Kim Kong 4352, apa Bahar Demit bisa membusuk di penjara? Dia kan emang udah busuk. Ya, itu kata Kim Kong 4352 komentarnya. Dan banyak komentar-komentarnya, silakan Anda baca sendiri ya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berita ini dapat memberikan Anda semangat, motivasi, dan juga menambahkan informasi bahwa sekaligus kita memahami bagaimana kelakuan-kelakuan oknum-oknum dari tokoh-tokoh ba'alwi, habaib yang ada di Indonesia ini ya. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.